Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Bapa kami yang sangat baik buat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberikan pengertian, hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap aspek hidup kami, biarlah kami senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak sedang menyapu halaman rumahnya yang ditumbuhi beberapa pohon belimbing yang cukup rindang daunnya. Anak itu melakukan pekerjaan menyapu halaman dengan sangat rajin. Tetapi lama-kelamaan ia merasa kesal juga karena dalam waktu beberapa jam saja daun-daun belimbing sudah berjatuhan lagi. Dalam kekesalan, anak itu bersandar di pohon belimbing sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak banyak membuang tenaga untuk menyapu halaman rumahnya. Kemudian ayahnya mendekatinya dan berkata, "Kelihatannya kamu sedang kesal ya? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Demikian ayahnya bertanya kepada anaknya. Lalu anaknya menjawab, "Iya ya, saya sedang berpikir bagaimana agar daun-daun belimbing ini tidak berjatuhan lagi ke tanah. Dengan begitu kan saya tidak akan capek menyapu terus-menerus," jawab anaknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Begini saja, bagaimana kalau kamu menggoyang-goyangkan pohon-pohon belimbing ini agar daun-daunnya jatuh? Setelah itu kamu cukup menyapu sekali dan besok tidak akan ada lagi daun yang jatuh." Sambil melonjak kegirangan, si anak berlari dan mulai menggoyang-goyangkan pohon belimbing mereka. "Ini ide yang bagus, ayah," katanya. Sehingga hari itu si anak merasa sangat puas dan malah malam hari pun ia bisa beristirahat dengan nyenyak. Namun Bapak Ibu Saudara, betapa terkejutnya dan kecewanya si anak karena keesokan harinya ternyata daun-daun belimbing masih berjatuhan di halaman. Saat itu ayahnya datang dan berkata kepadanya, "Nak, daun-daun yang rontok adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah.
apalagi kalau tiba musim gugur. Kita tidak dapat mengubah segala sesuatu menjadi sesuai dengan keinginan kita. Yang dapat kita ubah adalah diri kita. Dalam hal ini, hati kita. Jika engkau harus menyapu setiap hari, kerjakanlah itu dengan hati yang bersyukur dan tidak menggerutu. Demikian ayahnya memberi wejangan, memberi nasihat kepada anak kekasihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangun di pagi hari, apakah ada gairah yang baru untuk melakukan aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Atau sebaliknya, kita memulai hari dengan berat hati dan bersungut-sungut? Kita jenuh dan malas untuk mengerjakan sesuatu dan berharap segalanya berubah menjadi seperti yang kita harapkan? Jika ini yang terjadi, mari ubah sikap hati kita menjadi hati yang bergairah dan tidak bersungut-sungut mengerjakan tanggung jawab kita. Dengan demikian, pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan, karena sebenarnya berat tidaknya pekerjaan terletak pada sikap hati kita. Hanya dengan sikap hati yang bersyukurlah kita bisa melalui setiap hari dengan kemenangan. Mari kita menjadikan setiap hari sebagai hari yang indah dan memandang setiap tugas pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai ibadah yang indah di mata Tuhan. Itulah spirit, semangat yang harus kita tumbuh kembangkan, yang harus kita kobarkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena memang setiap hari kita harus bergairah, kita harus antusias, kita harus bersemangat agar segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menikmati hasil dari semua jerih lelah yang kita lakukan. Tidak ada hidup yang gampang, tidak ada hidup yang mudah, tidak ada berkat datang sendiri, tetapi kita harus mengusahakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, cintailah pekerjaanmu, apapun bidang kerjamu, ada apapun profesimu, terimalah itu sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan dan maksimalkan potensimu melalui pekerjaan tersebut. Lakukan dengan kesungguhan hati, berikan yang terbaik dari apa yang Anda bisa lakukan atas pekerjaan tersebut, dan percayalah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat berhasil beruntung apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dengan cinta kasih yang besar, dengan ketulusan, dan dengan keikhlasan, dengan daya juang yang tinggi. Maka benarlah pernyataan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, lakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan Tuhan, dan lihatlah berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.